Tottenham merana di kandang Atletico. Penalti De Yamal selamatkan Barcelona. Liverpool tumbang lagi. Bayern permalukan Atlanta. Debut pahit Antonin Kinski di Liga Champions. Operasi Rodrigo berjalan lancar. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Galatasaray versus Liverpool, pasukan Arne Slot tumbang. Berlangsung di Rams Park, Liverpool menelan kekalahan pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Pasukan Arne Slot menyerah 0-1 di tangan Galatasaray lewat gol tunggal Mario Lemina. Hasil ini menjadi modal positif bagi Galatasaray menatap leg berikutnya. Kedua tim bertempur kembali pada 19 Maret di Anfield. Penalti Yamal di injury time selamatkan Blaugrana. Laga Newcastle versus Barcelona di leg pertama 16 besar Liga Champions digelar di St. James Park. Tuan rumah memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-86 lewat gol Hervé Bernas. Namun kemenangan Newcastle yang sudah di depan mata buyar setelah De Yamal mencetak gol lewat penalti di injury time. Hasil ini membuat peluang kedua tim ke-8 besar masih terbuka lebar. Atletico versus Tottenham, The Lily Whites merana. Bermain di Civitas Metropolitano, tuan rumah langsung memberondong gawang Spurs lewat aksi Marcos Llorente di menit ke-6. Griezmann di menit ke-14. Alvarez di menit ke-15. Dan Lenormand di menit ke-22. Pedro Porro sempat menipiskan skor di menit ke-26. Atletico kembali menjauh lewat gol kedua Alvarez di menit ke-55. Solanke memperkecil jarak berkat golnya di menit ke-76. Skor 5-2 untuk kemenangan Atletico menghiasi pertandingan. Hasil ini memudahkan Atletico untuk mengunci tiket 8 besar di leg kedua. Di rotan ngamuk, Ladea jadi korban. Laga Atlanta versus Bayern berlangsung di GW Stadium. Di rotan mengamuk dan menang 6-1 atas Ladea. Ke-6 gol Bayern dicetak oleh Josip Stanisic di menit ke-12, Mikel Olise di menit ke-22, Gnabry di menit ke-25, Nicolas Jackson di menit ke-52, gol kedua Olise di menit ke-64, dan Jamal Musiala di menit ke-67. Sementara tuan rumah cuma bisa mencetak 1 gol di penghujung laga lewat Pasalic. Hasil ini membuat langkah Atlanta ke-8 besar masih berat. Lamine Yamal kembali mencatatkan sejarah di Liga Champions. De Yamal menjadi pemain termuda yang mencapai 30 penampilan di kompetisi tersebut pada usia 18 tahun 240 hari. Ia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Warren Zaïre-Emery yang mencapai pencapaian itu pada usia 19 tahun 227 hari. Catatan ini semakin menegaskan bahwa Yamal terus menorehkan sejarah di usia yang sangat muda. Musim gemilang Mikel Olise. Pemain asal Perancis tersebut telah mencatatkan total 41 kontribusi gol
dan assist dalam 37 pertandingan musim ini. Sebuah angka yang menunjukkan dampak besarnya bagi tim. Dengan performa konsisten di level tertinggi, Olise mulai membuktikan bahwa dirinya layak mendapat pengakuan lebih besar di panggung sepak bola dunia. Davies cedera lagi. Alphonso Davies mengalami cedera saat membela Bayern dalam pertandingan comeback-nya di UCL. Bek asal Kanada itu harus meninggalkan lapangan sambil menangis setelah sebelumnya memberikan assist untuk gol Michel Olise. Davies hanya bermain selama 26 menit. Kini Bayern menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Catatan kelam Igor Tudor. Pelatih asal Kroasia tersebut menjadi manajer pertama dalam sejarah klub yang harus menelan kekalahan dalam 4 pertandingan pertamanya sejak resmi menangani tim. Catatan ini menempatkan Tudor dalam situasi yang cukup menantang di awal masa kepemimpinannya. Hasil tersebut tentu menjadi sorotan besar bagi Tottenham yang berharap sang pelatih mampu segera menemukan solusi dan membawa klub kembali ke jalur positif. Debut pahit Antonin Kinski di Liga Champions. Antonin Kinski mengalami malam yang sulit dalam debutnya di UEFA Champions League. Kiper muda tersebut harus ditarik keluar setelah hanya 17 menit bermain setelah kebobolan 3 gol, 2 diantaranya terjadi akibat kesalahan yang dilakukannya sendiri. Tifo spesial untuk Osimhen. Para pendukung Galatasaray menampilkan tifo spesial yang didedikasikan untuk Victor Osimhen dan keluarganya pada pertandingan hari ini. Momen tersebut menjadi sangat emosional dengan Osimhen tampak terharu saat menyaksikan dukungan luar biasa dari para penggemar di stadion. Operasi Rodrigo sukses. Rodrigo telah menjalani operasi untuk menangani cedera robekan ligamen anterior cruciate serta meniskus eksternal pada kakinya. Pemain Real Madrid itu menyatakan di media sosial bahwa dirinya kini memulai babak baru dalam proses pemulihan. Targetnya adalah kembali merumput dan siap bermain pada Januari 2027. Kyle Walker pensiun dari timnas. Kyle Walker mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah mencatatkan 96 penampilan bersama timnas Inggris sejak Euro 2016. Walker telah tampil dalam 5 turnamen besar dan 2 kali mencapai partai final bersama tim nasional. Bek kanan Burnley tersebut kini memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada karirnya di level klub. Klubnya Cristiano Ronaldo jaga asa promosi ke La Liga. Ronaldo memuji klubnya yang menang telak dan terus jaga asa promosi ke La Liga. Cristiano Ronaldo memposting foto tim Almeria yang berselebrasi. Almeria menang 3-0 atas Cultural Leonesa pada lanjutan divisi Segunda. Almeria sementara duduk di peringkat kedua klasemen divisi Segunda dengan 52 poin dari 29 laga. Mereka tertinggal 4 poin dari Racing di atasnya. Untuk diketahui, ada 3 slot promosi ke La Liga. Legenda Ajax kecam komentar Martin Pas. Legenda Ajax Amsterdam, Rafael van der Vaart mengecam Martin Pas yang mengkritik rekan setimnya sendiri.
Kiper timnas Indonesia itu mengirim kritikan ke rekan setimnya usai Ajax Amsterdam tumbang dari FC Groningen. Pas secara terang-terangan mengkritik rekan setimnya yang tidak menunjukkan semangat. Menurut Van der Vaart, Pas seharusnya membuktikan kapasitasnya dulu sebagai rekrutan baru ketimbang mengkritisi rekan setimnya. João Pedro incar posisi inti di timnas Brasil. João Pedro menilai musim pertamanya bersama Chelsea berjalan sangat spesial setelah menunjukkan performa impresif sepanjang musim. Ia bahkan kini masuk dalam persaingan untuk memimpin lini serang timnas Brasil pada Piala Dunia 2026. Timnas Brasil saat ini memiliki banyak opsi di lini depan, tetapi produktivitas Pedro di Premier League membuat namanya semakin sering disebut sebagai calon pilihan utama. Tottenham buka peluang jual Christian Romero. Tottenham Hotspur dikabarkan telah membuka peluang untuk melepas Christian Romero ke klub lain pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain internasional Argentina itu tampak frustasi musim ini dan secara terbuka mengungkapkan ketidakbahagiaannya terhadap manajemen klub terkait arah yang diambil. Dengan menjual Romero yang bernilai lebih dari 60 juta pound sterling, Spurs akan menghasilkan modal yang dibutuhkan untuk membentuk kembali skuad yang telah berkinerja buruk di bawah beberapa manajer. Callum Wilson sepakat perpanjang kontrak di West Ham. Callum Wilson disebut akan memperpanjang masa baktinya bersama West Ham United setelah klub memutuskan memberinya kontrak baru berdurasi 1 tahun. Keputusan tersebut menjadi perubahan besar dibandingkan situasi pada bursa transfer Januari ketika sang striker hampir meninggalkan klub. Meskipun jumlah golnya belum meningkat secara signifikan, staf pelatih menilai performa keseluruhan Wilson mengalami peningkatan. Pergerakan, pengalaman, dan kontribusinya dalam permainan tim dinilai memberi dampak positif bagi skuad. Bukti Arsenal jadi tim paling konsisten musim ini. Arsenal sedang menjalani musim yang nyaris sempurna di bawah arahan Mikel Arteta. Di tengah jadwal yang padat dan persaingan di berbagai kompetisi, The Gunners justru tampil sebagai tim Premier League yang paling sulit dikalahkan. Data performa menunjukkan gambaran yang sangat mencolok. Arsenal sudah memainkan 46 pertandingan di semua kompetisi, namun hanya 3 kali menelan kekalahan. Catatan ini membuat mereka menjadi klub Premier League dengan jumlah kekalahan paling sedikit sejauh musim berjalan. Kunci gacor Senne Lammens di Manchester United. Kiper Manchester United Senne Lammens menjadi salah satu pemain yang paling memanfaatkan perubahan aturan terbaru di Premier League musim ini. Penjaga gawang asal Belgia tersebut bahkan disebut mampu mengoptimalkan regulasi baru soal durasi penguasaan bola oleh kiper. Lammens mampu memanfaatkan aturan ini dengan sangat efektif. Statistik menunjukkan bahwa ia memegang bola rata-rata 7,68 detik setiap kali menangkap atau menguasainya, hanya terpaut 0,32 detik dari batas maksimal 8 detik. Juventus pertimbangkan permanenkan Jeremy Boga. Juventus dikabarkan sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk mempermanenkan Jeremy Boga yang baru saja mencetak gol keduanya dalam laga kontra Pisa. Juve baru meminjamnya dari OGC Nice pada bursa transfer musim dingin lalu dengan opsi untuk dipermanenkan seharga 4,8 juta euro saja.
Sejak bergabung, Boga telah memainkan total 7 pertandingan yang semuanya dilakoni sebagai pengganti. Namun dia sukses mencetak 2 gol dan 1 assist. AC Milan masih sangat mungkin salib Inter di puncak. Fabio Capello mengatakan bahwa mantan timnya AC Milan masih memiliki peluang sangat terbuka untuk menyalip rival sekota mereka, Inter Milan yang kini berada di posisi terdepan dalam perburuan mahkota Scudetto Serie A musim ini. Nerazzurri masih kokoh di puncak klasemen dengan 67 poin yang berselisih 7 angka dari AC Milan yang menguntit di posisi kedua. Menurut Capello, tim-tim yang sudah unggul cukup jauh terkadang bisa lengah dan terlalu percaya diri berlebih. Feyenoord sudah tentukan masa depan Robin van Persie. Feyenoord dikabarkan telah mengambil keputusan final mengenai masa depan Robin van Persie setelah menggelar rapat penting Dewan Direksi. Mantan penyerang Manchester United itu sempat mendapat reaksi negatif dari supporter saat laga melawan NEC Breda. Meski tim Rotterdam dinilai belum mampu bersaing dengan rivalnya, PSV Eindhoven manajemen klub tetap memutuskan untuk mempertahankan kepercayaan kepada Van Persie sebagai pelatih. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!